Dia datang ke sini. Dia datang ke sini. Jangan datang ke sini. Jangan datang. Dia kembali lagi. Ini tidak mungkin. Kalian takut sama orang brengsek ini. 80% dari mereka lakukan hal yang salah. Nyonya, Kau suamiku, sudah lama tidak bertemu. Kau tidak mati. Dia tidak mati. Tidak mungkin. Sasa jelas-jelas. Lupakan saja, kau bukan Sinta. Siapa kau sebenarnya? Lihat baik-baik. Aku adalah Sinta, istrimu. Suamiku sendiri tidak mengenaliku. Bagaimana denganmu, sahabatku? Pergi! Aneh. Kalian menangis di depan makamku. Apa kalian merindukanku? Saat aku kembali ke sini, kenapa kalian kelihatan tidak senang? Pergi sana! Mati saja sana. Sintasara sudah mati. Kau bukan dia. Tuan, apa benar Bu Sinta telah meninggal? Aku juga tidak tahu. Ini semua salahku. Semenjak ayah mertuaku meninggal, emosi dia tidak stabil. Setelah hamil, dia malah tambah depresi. Seharusnya aku selalu ada di samping dia. Kalau aku tidak sibuk pada hari itu, dia pasti tidak akan kabur dan kemudian bunuh diri. Bunuh diri? Bunuh diri? Kok bisa bunuh ya? diri apa ya? Bunuh diri? Bunuh diri? Dia punya suami baik dan bisnis sukses, sangat disayangkan. Mukanya memerah. Adikku, apa benar kau sudah mati? Sinta jatuh dari tebing. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Ayahnya meninggal, grup Sarah tidak ada pemimpinnya. Adikku. Aku bisa merasakannya. Kematian adikku tidak sesederhana itu. Aku mau semua informasi tentang Zakilion. Biarkan aku yang mati. Apa yang kau lakukan? Jangan datang ke sini. Sinta adalah sahabatku. Dia mati, aku juga mati. Orang mati tidak bisa hidup lagi. Bu Sasa, jangan terlalu impulsif. Semuanya harap bubar. Aku mau antar Bu Sasa istirahat dulu. Permisi. Maaf. Ayo cepatlah kita pergi dari sini. Sintasara. Memang kenapa kalau dia cantik dan kaya? Tapi akhirnya dia didorong olehku ke tebing. Kalaupun kau adalah hantu, kau adalah hantu paling jelek. Itu tadi pertunjukan yang bagus. Kau boleh juga, sayang. Mulai sekarang, grup Sarah adalah milikmu. Dan kau adalah milikku. Kalau mau dapat warisannya, kau harus tahu password ke berangkasnya. Semuanya mati. Sinta, si bajingan itu, dia tidak tulis passwordnya untuk kita. Kau bukan teman baiknya ya? Apa dia tidak memberitahumu? Kau adalah suaminya. Kenapa kau tidak tahu? Sepertinya Sinta juga curiga denganmu. Cuma aku yang mau sama dirimu. Kenapa? Kau merindukannya? Diamlah. Siang tadi, aku seperti melihat Sinta. Mana mungkin jatuh dari tebing tinggi, dia pasti mati. Aduh, kenapa kau serius sekali? Akan ku cari tahu password berangkasnya. Yang harus kau khawatirkan, gimana caranya buat aku nyaman di kasur? Hah? Cepat.
Ada apa? Itu Sinta. Benar, aku tidak bohong. Itu dia. Kau gila ya? Hari ini 7 hari setelah kematiannya. Apa dia akan kembali untuk minta nyawanya? Kalau kau terus saja bicara omong kosong, pergi saja dari sini. Jangan pergi, aku takut. Bukannya kau bilang dia sudah mati? Kau berani melakukan hal buruk, pasti ada efek secara psikologi juga. Kau jangan terlalu sedih di acara pemakaman besok. Maafkan aku. Aku janji besok tidak akan paranoid. Urusan pemakamannya harus dibereskan lebih dulu. Aku akan pergi ke pemakaman besok, mengumumkan kabar kematiannya kepada semua orang. Aku tidak mau ada masalah di pemakaman. Aku tahu, dia mati sebelum kau mewarisin hartanya. Kau tahu kan? Aku tidak percaya Tuhan ataupun hantu. Kalau memang ada, biarkan saja dia kembali. Adikku, kau diinjak sampai mati. Suami istri seperti tidak ada harganya. Keluar di malam hari, aku tidak yakin mereka tidak bersalah. Kalau surga tidak adil, maka aku akan mendapatkan keadilan itu sendiri. Besok, sampai ketemu. Sinta, bukannya kau cinta padaku? Ini tempat yang bagus untuk mengakhiri semuanya. Tidurlah dengan tenang. Grup Sarah, aku yang akan mengambil alih. Diamlah ketika kau mati. Jangan keluar dan buat masalah. Kak, jaga diri dengan baik di dalam sana. Kau mau makan apa? Pergi makan di alam sana. Pembantu ini yang mengurus Sinta dari kecil. Bisa dibilang dia adalah ibunya. Hah, dasar pembantu. Bukankah majikannya sudah mati? Banyak orang di grup Sarah yang harus mulai kerja lagi. Sekarang masalahnya adalah pemimpin. Pak Setio cuma punya satu anak perempuan. Tidak ada yang lainnya. Kita tidak bisa biarkan harga saham anjlok. Harus cari jalan keluar. Aku kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Aku percaya aku merasakan sakit yang lebih parah dari kalian. Walaupun ini menyakitkan, tapi prioritas utama kita, bagaimana caranya selamat dari ujian ini. Grup Sarah sudah diwariskan turun-temurun. Tidak bisa dibiarkan hancur begitu saja. Pak Setio dan Sinta sudah meninggal. Sebagai saudara mereka, aku nyatakan, mulai hari ini, Grup Sarah akan berganti nama menjadi Grup Jambi. Akulah yang akan menjadi presidennya. Dan memimpin semua orang untuk membangun bisnis yang lebih kuat. Apa maksudnya? Menantu yang ingin mengambil warisan grup Sarah. Jangan bicara terlalu keras. Dia adalah suami sah Sinta. Dia berhak dapat warisan. Sinta dulu bilang, dia tidak kompeten untuk mengurus perusahaan dan ingin memberikan perusahaannya pada Zaki. Jadi, kalau Zaki mengambil grup Sarah, ini juga kemauan istrinya. Tapi, hal ini tidak pantas dilakukan ketika pemakaman. Kenapa tidak pantas? Di depan makam Sinta memberikan penjelasan kepada kalian semua. Apa ada orang yang tidak setuju? Aku setuju. Tidak ada masalah. Aku setuju. Aku setuju. Oke, aku juga setuju. Ya, oke. Aku setuju. Ya, setuju. Aku setuju. Kalau begitu aku umumkan. Aku tidak setuju. Dia datang ke sini. Jangan datang ke siapa datang. Jangan datang. Dia kembali lagi. Ini tidak mungkin. Kalian takut sama orang brengsek ini. 80% dari mereka lakukan hal yang salah. Nyonya, Kau. suamiku, sudah lama tidak bertemu. Kau tidak mati. Dia tidak mati. Tidak mungkin. Sasa jelas-jelas. Lupakan saja, kau bukan Sinta. Siapa kau sebenarnya? Lihat baik-baik. Aku adalah Sinta, istrimu. Suamiku sendiri tidak mengenaliku. Bagaimana denganmu, sahabatku? Pergi! Aneh.
Kalian menangis di depan makamku. Apa kalian merindukanku? Saat aku kembali ke sini, kenapa kalian kelihatan tidak senang? Pergi sana, pergi sana, pergi sana! Mati saja sana. Sintasara sudah mati. Kau bukan dia. Kenapa begitu yakin kalau aku bukan Sinta? Kau yang bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Suamiku, kau tidak mau aku hidup. Ya, tentu saja aku mau kau hidup. Tetapi wajahmu saja yang cuma mirip dengan dia. Dari kepala sampai ke kaki. Tetapi matanya terlihat berbeda. Ini bayangan, bukan hantu. Jadi, Sinta belum mati. Sebagai bawahannya, bahkan Zaki pun tidak mengenalnya. Dia pasti palsu. Iya, dia pasti palsu. 31 Desember 2018, itu pertama kali kita bertemu. Kau hampiri aku untuk tanya jalan. 1 Februari 2019, kau melamar aku menyimpan banyak lilin di Taman Hoka. 2024, 7 hari dari sekarang. Cukup. Sayang, ini hal di antara kita berdua. Aku ingat semua detailnya. Jadi dia benar adalah Sinta. Ternyata pemakaman ini bohong. Zaki cuma ingin menjadi presiden. Itu tidak berlaku. Sebenarnya apa yang salah? Dia benar-benar masih hidup. Pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan apanya? Aku belum mati. Kenapa terburu-buru? Wanita ini, jangan bilang karena kau mirip dan mempunyai beberapa informasi kau pura-pura menjadi Sinta. Suamiku. Kau bilang kau ingat hal di antara kita berdua. Aku tanya padamu, apa kau ingat kau meninggal 7 hari yang lalu? Aku percaya adikku tidak akan selemah itu. Kepalaku sakit. Aku bangun di bawah tebing. Memori ini juga terlalu menyakitkan. Aku sudah lupa semuanya. Suamiku, apakah ada yang mendorongku dari tebing? Ini palsu atau fakta? Lari dari kematian. Entah kau manusia atau hantu. Kalau mau bermain, aku akan menemanimu. Bagaimana mungkin ada yang mendorongmu? Saat itu cuma kau yang ada di tebing cinta. Setelah dapat kabar kematianmu, Sasa dan aku kemudian tiba. Ternyata cuma ada 3 orang yang ada di sana. Pasti kalian berdua bersekongkol. Kau baru kembali. Aku akan bersamamu terus di masa depan. Tidak akan kubiarkan bunuh diri. Sayang, kau sudah lelah bekerja. Ayo pulang ke rumah. Baiklah. Ngomong-ngomong, tidak ada aku, kantor pasti berantakan ya. Besok aku akan jadi presidennya dan menggelar meeting pemegang saham. Kuharap kalian datang tepat waktu. Apa yang wanita ini inginkan? Baik, Bu Sinta. Dasar penipu. Siapapun dirimu, aku tidak akan membiarkan semua ini. Zaki, dia pasti palsu. Sinta tidak setegas itu. Aku punya cara untuk membongkarnya. Keluarkan Blackie dari kandangnya. Cepatlah. Adikku, jadi ini tempat di mana kau tumbuh. Nyonya, kau selalu dilindungi. Setelah kematian, walaupun kau sedih, tapi tidak pernah menyerah. Apa dia sedang mengetesku? Sebelum memeriksa dengan seksama, aku tidak tahu siapa yang bisa diandalkan. Bibi, apa yang mau kau katakan? Kau bukan Sinta, iya kan? Aku tidak tahu apa maksudmu. Nona, aku yang membesarkan dia. Aku tahu perawakan dia bagaimana. Dia bisa dibilang adalah anakku. Aku tidak akan tertipu. Bibi, di mana Sinta? Di mana kau sembunyikan dia? Beritahu aku. Kalian sedang bicara apa? Percaya padaku. Kau harus menolongku. Apa yang baru saja terjadi? Aku harus apa? Aku tidak bisa ketahuan secepat ini. Kenapa? Apa yang tidak bisa dibicarakan di depan penipu ini? Bu Sasa, apa maksudmu? Baru saja kami mengobrol tentang masa lalu. Tidak bisa berhenti menangis. Cuma itu. Benar? Menurutmu, apa yang kami bicarakan? Tentang bagaimana aku bunuh diri. Kau ingat Blackie? Dia anjing penjaga. Dan kalau ada orang luar, dia pasti akan menggigit.
Blacky? Apa dia benar Sinta? Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Kau mau anjingnya menggigitku? Blacky adalah anjingku. Dia pasti tahu siapa majikannya. Cuma kau saja yang tidak mengenaliku. Dia tahu kalau kau kembali. Aku sengaja menyuruh Blacky menghampirimu. Dia rindu padamu. Oh, begitukah? Dasar pembohong. Blacky, sana mainlah. Bukannya kau bunuh diri? Kenapa kau tidak mati? Jangan-jangan dia cuma bercanda. Ternyata seperti ini pernikahanmu, mengerikan. Ibu mertua galak, kakak ipar sombong, ada pelakor, dan suami yang berbahaya. Maaf ya, sayangnya aku tidak mati, jangan kecewa. Oh ya ampun, kau masih berani bersikap seperti ini. Lihat saja kau. Sinta, apa kau cari mati? Kak! Dengar ya, aku adalah kakak iparmu. Aku sedang memberikan kau pelajaran. Kau bukan Sinta. Sinta tidak pernah melawan. Jangan karena aku tidak melawan, kau bisa memperlakukan aku seenaknya. Aku pernah mati sekali, kalian seharusnya malu sendiri. Perjalanan ke neraka ini cukup sekali. Sudah cukup. Sinta baru kembali hari ini. Biarkan dia istirahat dulu. Masuk dan tidurlah. Ide bagus. Aku harus istirahat dulu, baru bisa adakan meeting pemegang saham kan? Kak, ada yang salah. Wanita ini bukan Sinta. Apa maksudnya? Rapat pemegang saham. Bukannya kau mau mencuri perusahaannya? Diam semua. Benar atau salah, aku bisa langsung tahu. Bawa ini. Lakukan tes DNA. Tunggu saja sampai rapat pemegang saham. Aku akan membongkar penyamarannya. Maafkan aku. Hilang beberapa hari, pasti buat repot kalian dan perusahaan. Aku minta maaf pada kalian semua. Jangan khawatir, rapat ini bukan untuk memecat kalian. Aku hanya ingin berterima kasih pada suamiku, Zaki Leon. Terima kasih sudah bantu ketika aku tidak ada menjadi presiden di grup Sarah ini. Tapi sekarang aku sudah kembali, kau tidak perlu kerja keras lagi. Sekarang aku umumkan, posisi presiden kembali kepadaku. Aku Sinta Sarah. Bagaimana bisa kau buktikan kau adalah Sinta? Benar juga, Sinta bunuh diri dan dia sudah mati selama 7 hari. Dan kau tetap bilang kalau kau adalah Sinta. Aku pikir ini pasti semua bohong. Benar. Demi mencuri uang perusahaan, kita harus beri perusahaan ke orang palsu. Aku menolak. Ya, aku menolak. Di rapat besok, Zaki meminta bantuan kau untuk membangkang. Wanita itu adalah penipu. Jangan khawatir, akan aku bongkar semuanya. Kalau begitu apa buktinya kalau aku bukan Sinta? Aku punya caranya. Aku yakin kau pasti tahu, dokumen penting grup SAR ada di dalam berangkas ini. Paspor dari berangkas ini cuma diketahui oleh Sinta dan keluarganya. Jadi, kalau kau bisa membuka berangkas ini untuk buktikan identitasmu, ide yang bagus. Silakan. Kenapa? Kau takut? Tidak baik untuk pura-pura menjadi presiden dari grup Sarah. Kau pikir kau bisa melakukan ini hanya karena kau mirip Sinta? Bagaimana kalau misalnya aku berhasil? Kau... Presiden kami tidak pernah seagresif ini. Dan Sinta juga tidak mungkin bicara kasar kepada Sasa, sahabatnya sendiri. Wanita ini sudah ketahuan. Kau tahu kalau aku masih jadi presiden, orang bisa berubah. Seperti wajahmu sekarang, terasa sangat asing. Bukankah aku bisa jadi salahkan kau dan bilang kau itu palsu? Kau, caramu bicara juga sangat palsu. Jangan bicara mengkos. Buka saja berangkasnya. Bicara tidak ada gunanya. Cepat buka. Halo? Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Baguslah. Sasa, aku tidak salahkan kalau kau bodoh, tapi kau harus ingat, ketika lagi rapat, jangan angkat telepon. Maafkan saya. Hasilnya sebentar lagi datang. Aku mau lihat apa kau masih begitu sombong. Aku tidak mau buat orang lain menunggu. Silakan buka berangkasnya.
Cepat buka hantu, buktikan identitasmu. Apalagi yang bisa dia buktikan? Kepalsuan tidak mungkin jadi asli. Ini langkah awal untuk balas dendam. Aku harus menjadi Sinta. Ayolah. Kau bukan Sinta. Pergi dari sini, dasar penipu. Jangan khawatir. Trik apa lagi yang kau punya? Dari tadi cuma banyak bicara. Aku jadi masukkan password yang salah. Kau? Sudah. Aku beri satu kesempatan sekali lagi. Bukannya ini sudah cukup sunyi, tapi kau masih salah masukkan password. Kalau sudah salah sebanyak 3 kali, brankas ini akan selamanya terkunci. Dan sekarang kau cuma punya satu kesempatan lagi. Karena ini adalah kesempatan terakhir. Apa kau berani taruhan? Taruhan? Orang yang tidak jelas asalnya dari mana, kau berani taruhan apa? Dengan muka seperti ini? Asalkan aku punya muka seperti ini, aku adalah Sinta. Baiklah. Tapi kalau kau kalah, aku akan merobek mukamu sedikit demi sedikit. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Lihatlah ingatanku. Aku sampai lupa kalian semua. Kalian semua pikir aku ini palsu. Kalau kau benar, aku bisa berdiri dan buang air besar di sini. Pak Mario, jangan tidak tahu malu. Kau tidak bisa lakukan itu di perusahaanku. Kau... Dikarenakan semua orang percaya sama Sasa, berarti kalian ada di pihak yang sama dengannya. Kenapa kita tidak taruhan juga? Ayo taruhan. Kau pikir aku takut padamu? Semuanya. Hari ini kita bersatu untuk singkirkan orang palsu ini bersama. Oke, aku taruhan. Oke, aku juga. Ya, aku juga. Taruhannya sudah selesai. Wanita ini, apa yang menjadi taruhannya? Saham grup Sarah yang ada di tangan kalian. Taruhannya adalah saham grup Sarah yang ada di tangan kalian. Apa? Kalau kami kalah, kami harus berikan semuanya padamu? Atas dasar apa? Kenapa? Tidak berani taruhan? Baiklah, kalau begitu aku akan menutup rapat grup Sarah hari ini. Rapat dibubarkan? Rapat bubar? Kalian tidak berani taruhan. Percaya saja kalau aku Sinta, ya kan? Kau? Astaga. Bu Sasa. Tenang saja. Aku ada bukti untuk bongkar penyamarannya. Siapa yang bilang aku tidak berani taruhan? Aku Mario, berani taruhan semua sahamku. Kalau kau adalah palsu, wanita ini mau semua saham kita. Dia tidak takut mati. Dasar pembohong. Aku tidak yakin kau akan berhasil. Ayo kita taruhan. Ayo taruhan. Sangat berani. Kalau begitu, harap tanda tangan perjanjian ini. Semuanya cepat tanda tangan. Tanda tangan? Ini bukan permainan anak-anak lagi. Kalau mau taruhan, kau harus serius. Kau mau main dengan cara seperti ini, penipuan. Sebenarnya, taruhanmu tidak berarti. Karena kau memang bukan Sinta. Dan juga kau cuma sekretaris, tidak punya saham. Mau bertaruh pakai apa? Sasa, kau yang memulai permainan ini. Apa kau menggunakan mereka untuk menyerang aku? Kau mau aku bertaruh apa? Kalau aku ini Sinta, kau mendekatiku, aku kan selingkuhanmu. Brandku yang berikutnya akan kerjasama dengan grup Sarah. Selingkuhan apaan? Aku bukan Sinta. Aku tidak meragukan hubunganku dengan Sasa. Dan dia sejauh ini tahu apa. Kalau mau taruhan, cepatlah. Aku ini presiden grup Sarah. Waktu adalah uang, itu sangat berharga. Lily, kau sudah tahu siapa yang palsu kan? Takut apa? Percaya saja, jangan biarkan orang ini mengaku sebagai presiden dan menipu di sini. Baiklah, aku bertaruh. Begitu banyak angka, aku yakin kau tidak akan bisa menebak. Tuan, apakah kau ada janji? Sander sudah bicara duluan. Ini laporan hasil tes soal dirinya. Biarkan aku masuk. Pemegang saham dan Sasa sudah memberi tanda. Sekarang giliranmu untuk mencoba terakhir kali.
Suamiku, kau juga punya saham kan? Aku tidak bisa membedakan, kau tanda tangan juga ya? Taruhin juga sahammu sekalian. Hmm? Terima kasih ya suamiku. Janji terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Dia benar bisa buka berangkasnya apa tidak ya? Kenapa takut? 2 kali dia sudah gagal. Tapi aku takut dia akan berhasil sekarang. Ayo buka. Walau sendirian, aku harus menang. Adikku, ini kan nomornya. Passwordnya beneran ulang tahun di buku. Kenapa bisa? Itu tidak mungkin. Dia dewa atau bagaimana? Berarti saham kita sudah tidak ada. Habis sudah. Tamat. Benar-benar takdir. Tadi kau bilang dia itu penipu kan? Sekarang bagaimana? Tenang dulu. Kalau dia beneran Sinta, kenapa baru berhasil masukin passwordnya? Tapi nyatanya aku berhasil tuh buka berangkasnya. Memang benar tapi... Sasa, kau tidak jago matematika ya? Memilih 6 angka dari 10 untuk kombinasi itu ada 100.000 kemungkinan dan aku bisa menebak benar cuma dalam 3 kali. Apa menurutmu itu masuk akal? Pemegang saham percaya gitu? Sasa, sekarang juga kau berikan penjelasan soal ini. Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku. Sudah berhenti dulu. Kalian sungguh percaya kalau dia itu Sinta? Tadi kau bilang sendiri, kalau aku bisa membuka berangkas ini, berarti aku bisa membuktikan siapa diriku. Kenapa tidak mengaku saja sekarang? Sayang, bagaimana menurutmu? Apa kau benar Sinta? Kita juga butuh hasil tes. Tes apa? Sampel DNA-mu dicocokkan dengan DNA di barangnya Sinta. Disinilah kuncinya. Waktumu habis. Ternyata kita masih ada jalan keluar. Tadi aku sampai takut setengah mati. Jaraknya sama, password tetap bisa dibuka. Tapi tes DNA tidak akan salah. Sekarang kau bisa Palsu ya tetap palsu. Kelar hidupmu. Ayo cepat buka. Lihat, kita lihat. Kenapa bisa? Dia Sinta palsu kan? Hah? Kau... Bagaimana hasilnya? Kalau kita tidak bisa mendapatkan saham kita lagi, usir saja penipu ini. Penipuan apa? Pakai mata kalian baik-baik, lihat yang jelas. Aku ini makhluk abadi. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan ini. Semuanya bodoh. Aku dan Sinta itu kembar identik. Kami berbagi DNA yang sama. Baru saja kau bilang laporan medis bisa saja salah kan? Apa itu dia? Terus kita harus gimana sekarang? Dia balik lagi. Dia datang buat balas dendam ke aku. Tunggu, diamlah. Tuan Sandi, kalau tidak karenamu aku tidak tahu. Kami semua salah. Maaf sekali. Kami juga tertipu dengan penjahat itu. Tolong kembalikan saham kami. Kami punya anak dan istri di rumah. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kalau salah pilih pihak harus terima. Orang yang meragukan siapa aku sebenarnya tidak akan biarkan terus ada di grup Sarah. Pergi dari sini. Kau dan Sender yang bilang kalau dia itu palsu. Iya, kalian harus ganti rugi. Kembalikan saham kami. Ayo cepat kembalikan. Jangan lupa, aku juga kehilangan sahamku. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Suamiku, mana mungkin aku mau melihat kau tidak punya saham? Ini semua saham perusahaan Sarah. Sekarang jadi milikmu. Maksudmu bagaimana? Maaf ya, aku cuma bercanda sedikit tadi. Aku mau kasih semua saham ini padamu, makanya aku membuat drama ini. Maaf sudah membuatmu takut. Zaki. Ini orang sedang main drama apa sih? Kurang ajar. Kau sedang mengerjaiku ya? Sayang. Ternyata kau dan istrimu tadi sama-sama acting ya. Mengerjai kami beramai-ramai. Ayo hajar dia. Berhenti. Kalau kalian lanjut, aku laporkan ke polisi. Hati-hati, langkah ke depan akan kubuat masuk penjara. Baik, kau benar-benar kejam.
Ayo, kita keluar. Zaki, sebenarnya ada apa ini? Apa kau benar Sinta? Kalau aku tidak begitu cinta padamu, mana mungkin aku kasih kau perusahaan? Itu saja masih kurang kan untuk pembuktian. Makan tuh karma, bajingan. Siapapun kau, makanan sudah sampai mulut, jadi makan saja. Sayang, selamat datang kembali. Zaki, terus aku bagaimana? Kau ini kenapa? Kenapa kau memegang suamiku? Karena dia pacarku. Hah? Pergi kau. Zaki, Jaga harga dirimu. Zaki, kita itu sudah bersama. Harusnya dia yang mati. Akhirnya ketahuan juga. Sejak Nandra kita itu... Diam kau. Tutup mulutmu. Suamiku tidak mungkin begitu. Kamu membuat aku kaget saja. Tidak apa-apa. Tebing cinta. Tempat aku jatuh waktu itu. Sasa memangnya tahu apa? Dia sudah gila. Jangan percaya omongannya. Aku gila. Dan kegilaan itu juga membuatmu gila. Kau pria tidak berperasaan. Dasar kau tidak punya hati ya. Kau pikir aku tidak punya bukti? Aku mengandung anakmu. Miliknya tidak ada. Tapi aku masih membawa anakmu di dalam perutku. Anak? Sinta, kau benar-benar sudah lupa semuanya ya? Sayang, dia bicara apa sih? Dia cuma sedang memfitnah saja. Zaki, mau main tinggalkan habis dipakai ya? Anjing makan anjing, bagus. Hei, aku tidak mengerti maksudmu apa. Aku tahu kau adalah sahabatnya Sinta, tapi aku tidak peduli padamu. Kalau kau bicara ngawur lagi, jangan salahkan aku bertindak kasar. Aku tidak sudi. Ada teman yang menginginkan suami orang. Nona Sasa, bukankah sekarang waktunya kau pergi? Kalau aku tidak mau, aku sudah merekam semua pembicaraan barusan. Kalau kau keras kepala dan melanggar kontrak, aku akan sebarkan videonya secara online. Apa kau ingin malu di depan perusahaan? Atau ingin jadi terkenal? Selama anak ini masih hidup, aku belum kalah. Sinta, tunggu saja nanti. Pelelangan dilarang. Akhirnya selesai juga. Aku harus pergi sekarang. Itu dia. Nona Sasa. Tunggu sebentar, Nona Sasa. Berikan penjelasannya, Nona Sasa. Wartawannya kau panggil itu? Maaf ya. Aku sampai lupa. Kau. Nona Sinta, sebelah sini. Nona Sinta. Sebelah sini. Nona Sinta. Nona Sinta. Sebelah sini. Datang lagi ke sesi berikutnya ya. Ada apa? Luka di wajahmu masih sakit? Oh itu ya, itu sih. Dia anak sulung dari keluarga Sarah. Mereka beda kelas lah sama kita. Sudah, jangan dilihat, dia bukan buat kita. Tapi aku adalah... Istirahatlah, besok juga jahitannya bisa dilepas. Bos, masih tidak dimengerti kenapa kau berikan ini ke Zaki. Babi itu harus digemukin baru disembelih. Apa maksudnya? Aku ingin dia merasakan bagaimana jatuh sejatuh-jatuhnya. Oh iya. Sudah diselidiki apa yang sudah kusuruh? Dari catatan medis dan info lainnya, Sinta memang sedang hamil. Pasangan itu tidak hanya menyakiti adikku, tapi juga membunuh keponakanku. Dan Apa ini? aku menemukan larutan asam sulfat. Maksudmu, adikku disiksa sebelum dia meninggal. Awas saja mereka. Aku akan membuat mereka sengsara. Kita masih belum selesai. Lebih baik dirimu duluan yang kena. Sedang apa kau keluar lagi? Mau berputar-putar sambil bawa papan lagi? Sinta, aku kesini ingin minta maaf padamu. Oh, aku merasa kesepian sekali. Harusnya aku tidak manjat waktu itu. Harusnya aku yang mati. Kalau gitu matilah. Sinta,
Aku hanya bercanda. Aku maafkan, benarkah? Tapi dengan satu syarat, kau harus cerita waktu di tebing cinta, oke? Kau beneran tidak ingat apa-apa? Iya, benar. Tenang saja. Ayo kita minum sambil berbicara. Kau tidak meracuniku, kan? Tentu saja tidak. Sini. Jangan khawatir, tidak akan kenapa-kenapa. Oke, ayo bicara. Soal tebing cinta itu. Sinta, hidup kau keras ya. Apa maksudmu? Maksudku, kenapa kau masih bisa hidup sih? Karena bayi di perutku. Memangnya si bayi bisa mati 2 kali. Kau meracuniku? Orang yang sudah pernah mati sekali itu tidak punya ingatan kuat lagi, makanya mudah ditipu. Kau... Carikan aku 4 preman. Sinta, aku ingin melemparmu ke tempat yang jorok, biar dirimu jadi wanita paling hina. Kau anak keluarga Sarah, tapi memilih orang biasa untuk jadi sahabat. Kau kira aku akan berterima kasih? Hah? Kebaikanmu padaku seperti jarum. Selalu menyakitiku, selalu mengingatkanku bahwa aku hanya memiliki rasa kasihanmu. Aku sangat membenci dirimu yang sok mulia itu. Tapi aku suka melihat dirimu menangis seperti itu. Aduh, serius deh. Di tebing cinta, kau menangis gemeteran. Memintaku dan Zaki untuk menjaga bayimu. Katanya biarlah kita berbaik hati. Aku hampir saja luluh. Tapi sekarang aku malah menyesal. Pengantin, oh pengantin, kali ini aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah macam apa itu? Kok bisa baik-baik saja? Ada sesuatu ya? Pura-pura koma itu. Ternyata capek sekali. Kopi. Maaf ya, sebelum kau ganti, aku sudah tukar isinya. Benarkah? Zaki? Mana? Itu tidak mungkin. Aku... Jadi kau sudah tahu? Tahu apa? Kalau kau sama Zaki membunuhku dan juga anakku, apa maumu? Menurutmu? Kau takut apa? Semuanya itu kau yang ngatur dari awal. Menusuk sahabatmu sendiri. Bukannya kau yang mengajakku ngopi dulu, terus membawaku ke tempat ini. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang ingin kau lakukan. Carikan aku 4 preman. Lepaskan aku ingin ke rumah sakit. Untuk apa kau ke rumah sakit? Sinta, demi anak yang aku kandung, tolong lepaskan aku. Sekarang aku sudah lebih pintar tahu, kalau kau berbohong lagi bagaimana. Tolong lepasin aku. Tunggu, sebentar. Sudah terlambat. Tadi katanya ada satu wanita yang diikat. Ini nih, hadiah besar untukmu. Tidak, tolong, jangan. Lepasin, dia wanita yang kau cari itu. Sinta, aku salah. Jangan pergi, aku salah. Tolong maafin aku salah. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Sinta, jangan pergi. Jangan dekati aku. Jangan ke sini. Bukan aku. Jangan ke sini. Aku salah, dia pelakunya. Ayo, coba saja sendiri. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan. Aku tidak mau. Diam kau. Lepaskan aku. Lepas. Tidak. Adikku, semua rasa sakit yang kau alami sudah kubalas 2 kali lipat ke dia. Suamiku, makasih ya sudah kerja keras.
Sayang, ini apa? Gudang kosong di Jalan Wayang. Sayang, kau sedang apa di tempat seperti itu? Kau jangan pura-pura bodoh. Ini ulahmu, iya kan, Kau bicara apa sih? Aku tidak mengerti maksudmu. Sinta? Dulu, padahal kau tidak sekejam ini. Memangnya aku dulu seperti apa? Jadi wanita polos yang selalu dibohongi? Atau jadi wanita lemah yang tidak melawan? Suamiku, jangan karena orang tidak penting ini hubungan kita malah jadi renggang. Ayo, kita makan. Sekarang kau sudah waras ya? Tuhan saja tahu suaminya wanita ini langsung menyerahkan saham. Lumayan juga. Sebelum kecelakaan, aku rajin di rumah. Tapi saat sudah pulang, baru kali ini dia memasakkan makan malam. Itulah kakakmu. Sepertinya dia jago sekali menundukkan wanita. Ma, jangan bicara sembarangan. Sayangku, mau masak apa hari? Apa yang kau lakukan? Biar Zaki saja yang ngambil, kan ini makanan spesial buat Zaki juga. Jangan manis-manis di awal saja. Aku bisa memasakkan untuk anakku. Ide bagus. Asal Zaki suka saja. Aku suka apapun yang istriku lakukan. Bertahun-tahun lamanya kau membuat aku takut saja. Apa maksudmu? Suamiku, tadi siang Sasa menemuiku. Katanya, kita sebenarnya pernah punya anak, tapi anak itu keguguran karena orang lain. Aku benar-benar minta maaf. Suamiku, sayang, katakan padaku, siapa yang membunuh anak kita? Sayang, kau jangan percaya omongannya Sasa ya. Kondisi anak itu memang tidak bagus. Kau simpan ini untuk sendiri ya. Sungguh? Iya. Baiklah. Kagista, tolong buang boneka ini. Baik, Tuan. Tidak apa-apa. Biar aku suruh pembantu saja masak ya. Aku lagi tidak enak badan. Kau saja yang makan. Nah, sepertinya ada yang aneh dengan wanita itu. Kak, kenapa dia seperti orang lain gitu? Berubah-ubah terus memang begitu. Dia sayang padaku. Aku butuh dia. Aduh anakku, aku jadi khawatir. Nanti... Tidak perlu khawatir. Tunggu saja sampai besok malam setelah acara. Dia tidak punya nilai lagi. Kalau gitu setelahnya ceraikan dia, biar kita bisa lega. Adikku, kau masih hidup kan? Kau sedang apa? Kau sedang apa? Sinta, kau... Apa kau dengar yang dikatakan Sasa tadi? Apa kau ingat sesuatu? Sampai segitunya membuatmu takut? Aku hanya tidak terlalu suka foto ini saja. Tatapan matamu itu Ada apa dengan mataku? bisa dibilang kalau kau tidak mencintaiku. Foto ini jelek, tidak suka. Kalau kau suka, kita foto ulang ya. Kau sudah tidak punya kesempatan itu? Iya, suamiku. Kau yakin besok malam di acara grup Herman? Kau beri kekuasaan keluarga Sarah kepadaku. Kenapa? Kau tidak mau? Aku cuma agak terkejut saja. Kau merasa bersalah ya? Tidak juga. Dari istriku sendiri, aku ikhlas kok. Kenapa? Besok malam ada acara grup Herman. Kau istirahat saja dulu. Apa kau sudah siap? Ini bukan aku. Nona,
Waktu kami menemukanmu, wajahmu sudah hancur terkena asam sulfat. Walaupun dewa datang membantu, tidak akan bisa mengembalikan wajahmu lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau benar-benar tidak ingat. Aku tahu siapa diriku, tapi aku lupa kenapa bisa jatuh dari sana dan kenapa wajahku rusak. Mungkin ini mekanisme pertahanan otakmu. Kau melupakan hal yang terlalu menyakitkan. Dokter, terima kasih. Menyembuhkan orang itu memang menjadi tugas kami. Apa yang kau inginkan? Aku ingin pulang. Ini sudah malam. Kau baru diperbolehkan untuk keluar besok. Zaki, aku ini bidadari. Kau harus menungguku ya. Dia alergi mangga. Kau menaruhnya banyak sekali. Siapa suruh dia menakutiku semalam? Aku mimpi buruk semalaman. Lagian, kalau dia mati juga tidak apa-apa. Tidak usah menunggu penyerahan kekuasaan. Jadi lebih mudah, tidak ribet. Diam-diamlah. Ayo. Terima kasih suamiku. Kakak ipar, sarapannya sudah siap nih. Oh, terima kasih. Kok tidak apa-apa? Memangnya kenapa? Ini enak. Kau bukan Sinta. Pada apa ini? Sinta Sarah alergi sama mangga. Aku sengaja memberi banyak. Dia memakannya dan tidak apa-apa. Kau penipu, pergi dari sini. Kalau bukan karena sepiring mangga ini, aku tidak tahu sampai berapa lama aku akan tertipu. Kau siapa? Suamiku. Aku ini Sinta. Kau masih saja keras kepala? Kalau kau, Sinta Sarah, makanlah yang banyak mangganya, lalu masuk rumah sakit. Adikku, kau ingin aku mati? Diamlah. Kau bukanlah Sinta. Acara grup Herman malam ini sangatlah penting. Jadi, untuk memastikan keadaan yang baik, aku meminum obat anti alergi sebelumnya. Apa? Aku tidak sampai berpikir. Ini sebagai bentuk perlindungan. Hal pertama yang harus dicegah adalah ancaman dari orang di sekitarmu. Kakak, kau tahulah, Nana. Dia selalu sedikit paranoid, benar kan? Makan-makan. Aku hanya ingin membantu kakakku, Zaki. Aku tidak ingin membelah Sinta. Istriku. Sudahlah, lupakan saja. Tentu saja tidak mungkin kubiarkan. Kalau saja aku tidak makan obat ini hari ini, aku pasti alergi. Aku bisa mati sekarang. Kau kan tidak mati. Mau apa lagi? Apa yang ku mau? Nana, makan ini. Kau gila ya? Sinta, kau tahu Nana alergi dengan kapsul. Kalau tidak sengaja termakan bisa menimbulkan ruam merah di sekujur tubuhnya. Bahkan bisa kehilangan nyawa. Jadi, kau mencoba untuk membunuh adik. Sayang, jangan berbicara seperti itu. Aku hanya ingin menyelamatkan adikku. Kau, wanita rendahan. Aduh. Zaki. Istriku, apa yang kau lakukan? Sayang, ibu mertua ingin memukulku. Kau juga tidak membantuku. Aduh. Aku kasih tahu ya. Ibu mertua memukul menantu, itu hal yang wajar. Kalau kau melawan balik, itu tidak sopan. Kau bisa disambar petir. Kalau ingin memukul, pasti akan dibalas. Ini adalah hukum lama untuk sikap kurang menghormati. Sinta, ayo, kita harus pergi ke kantor. Iya, kakak ipar. Jangan sampai terlambat. Aku menginginkan grup Herman malam ini. Tapi kalau suamiku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku tidak mau pergi karena aku masih marah. Grup Herman tidak bisa bergabung malam ini. Alergi akut bisa membunuh seseorang. Kau jangan bercanda. Tapi adik iparku duluan yang bercanda soal ini padaku. Sepertinya aku batalkan saja. Makan. Kakak. Makanlah. Nana. Ada apa, Bugista? Nyonya alergi terhadap mangga. Aku disuruh membeli mangga yang banyak. Apa dia ingin mencoba membunuhku atau mengetesku? Bugista, tolong siapkan sebotol obat alergi.
Untungnya Bugista sudah kasih tahu ke sebelumnya. Kalau tidak, aku harus mengungkapkan rahasiaku saat dramanya dimulai. Nana, Nana. Nana. Cepat, panggil ambulans. Cepat selamatkan Nana. Nana, kau tidak apa-apa, Nana. Halo, cepat ke pusat. Zaki, aku sudah kembali. Nona, orang asing dilarang masuk seenaknya. Jerry, aku Sinta Sarah. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku setiap hari. Kau yang keterlaluan. Percayalah padaku, aku benar-benar Sinta Sarah. Aku sudah bekerja dengan Bu Sinta selama 10 tahun. Bu Sinta kerja setiap hari. Aku tidak tahu dia seperti apa. Aku mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Wajahku terluka, jadi terlihat seperti ini. Kalau kau Bu Sinta, lalu yang sekarang itu Bu Sinta siapa? Iya, aku melihatnya di TV. Aku tidak tahu siapa dia. Kenapa dia terlihat mirip denganku? Mirip. Aku harus ke dalam dan mencari tahu. Yang kau katakan baru saja, kenapa aku harus percaya kepadamu? Kantor Bu Presiden Sinta ada di lantai 20. Nama ayahku Sandi Sarah. Nama suamiku Zaki Leon. Dan Sasa. Mereka semua bisa bersaksi untukku. Ahli saraf itu banyak bisa kau cari di online. Kau Di sana, harus ayo pergi, pergi. mempercayaiku. Kalau kau berani macam-macam lagi, aku tidak akan segan-segan. Aku ini Sinta Sarah. Aku ini Sinta Sarah. Dari mana wanita gila ini asal? Sama seperti kita, Bu Sinta benar-benar berbeda. Berani mengaku. Benar sekali. Bu Sinta yang kau bicarakan, dia palsu. Bu Sinta akan tiba di laut sebentar lagi. Singkirkan orang ini. Ayo pergi. Tidak seperti itu. Aku adalah Sinta. Pak Zaki, Bu Sinta. Zaki? Zaki? Maaf, Pak Zaki. Ada orang gila datang pagi ini. Aku akan segera mengusirnya. Ayo, Zaki, tunggu. jangan teriak-teriak. Pergi sana. Zaki. Taruh di situ. Ada apa? Sinta, apa benar kau akan berikan perusahaannya padaku? Kenapa kau bertanya? Sejak kau kembali, kau memiliki banyak penilaian pada orang-orang di sekitarku. Yang pertama adalah Sasa. Dan pagi ini ibuku dan juga adikku menikah selama 5 tahun. Baru kali ini aku melihatmu begini. Atau mungkin aku tidak akan pernah memahamimu. Apa kau mencintai Sinta Sarah? Apa kau mencintaiku? Suamiku, cinta atau tidak, kita akan tahu malam ini. Baiklah. Aku juga punya kejutan untuk. Aku ini Sinta Sarah. Aku tidak bisa menjadi Sinta Sarah lagi. Ayah. Zaki. Apa yang harus aku lakukan? Sinta Sarah? Sinta Sarah? Sasa? Siapa kau? Sasa, ini aku, Sinta. Gimana aku bisa percaya padamu? Kita kuliah di kampus yang sama. Kau juga membantuku mengerjakan tugasku. Dia bahkan memintaku makan malam bersama sepulang kuliah. Kau orang pertama yang tahu aku suka Zaki. Itu, jadi kau. Kau sungguh Sinta. Sasa. Kembalilah. Ngomong-ngomong Sasa, apa yang terjadi? Kenapa Zaki bersama seseorang? Seseorang yang mirip denganku. Dia amnesia. Tuhan sedang menolongku. Sinta, apakah karena jatuh dari tebing yang membuatmu seperti ini? Atau ada sesuatu di balik semua ini? Semua itu karena konspirasi wanita itu. Dia juga memecatku dari perusahaan. Apa? Apakah berbahaya bagi Zaki untuk bersamanya? Belum, tapi sulit.
untuk mengatakannya mulai sekarang. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Zaki tidak mengenaliku. Tidak ada yang mengenaliku lagi. Jangan khawatir. Malam ini grup Herman akan mengadakan perjamuan di Kilang Agung Genting. Di sana, semua selebriti dari kota Fusa akan hadir. Aku akan cari cara untuk membawamu masuk. Kau mau aku melakukannya? Iya. Aku akan memperkenalkanmu pada semua orang. Mengungkap wajah asli penipu itu. Tapi, apakah ini tidak apa-apa? Aku ini adalah teman baikmu. Kau tidak percaya padaku? Baiklah, aku tunggu kau malam ini. Sinta Sarah ini. Apa yang aku katakan dan apa yang dia yakini sangat mudah untuk dikendalikan. Saat aku berhasil memecahkan masalah barang palsu itu, aku akan berkemas dan pergi. Ayo pergi. Ya, Gaunnya sangat cantik. Aku banyak perubahan dalam dirinya sekarang. Terima kasih. Dan dia lebih Kau sudah dewasa. mencoba minuman itu? Tapi aku masih Coba deh lihat wanita itu. Aku harus Bagaimana dengan? kenapa wanita itu sangat jelek ya? Ibu, ini semua karena wanita jalang itu membuatku alergi seperti ini. Harusnya kau ke rumah sakit saja. Kau bilang kau datang ke sini untuk apa? Gimana bisa aku melewatkan acara besar malam ini? Aku ingin melihatnya sendiri saat dia tidak punya apa-apa. Ya sudah terserahmu. biar tidak. Perwakilan grup Sarah sudah tiba. Itu saja. Oh ya? Oh ya, apa kau yakin Bang Bayi? Sayang, ayo bersulang. Baiklah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Kota Fusa. Banyak yang hadir malam ini. Aku akan memimpin penandatanganan yang relevan dari grup Herman. Aku yakin kalian sudah tahu, tahun ini puluhan miliar pesanan dari grup Herman jatuh ke tangan keluarga Sarah. Bu Sinta dimohon naik ke atas panggung. Silakan duduk. Kasih saya waktu sebentar. Sebelum menerima puluhan miliar pesanan, saya punya pengumuman penting. Beberapa waktu lalu, saya mewakili perusahaan kami secara lisan. Saya akan memberikannya ke suami saya, Pak Zaki Leon. Memberikan hadiah pernikahannya begitu besar. Seperti yang kau katakan tadi. Sekarang, saya akan melanjutkan dengan penandatanganan upacara tertulis secara resmi menyerahkan semua wewenang keluarga Sarah kepadanya. Bu Sinta, apa kau yakin? Suamiku, kemarilah. Grup Sarah sekarang adalah milik Zaki Leon. Ditinggalkan ayahnya, perusahaan mengatakan akan terjadi seperti ini. Cinta Sarah ini masih selalu soal cinta. Jumlah pesanannya luar biasa. Perusahaan sekarang miliknya. Puluhan miliar pesanan juga miliknya. Bagus sekali. Semoga jadi lebih baik. Hei, apa yang kalian bicarakan? Tunggu kau, kakakku bukanlah menantunya. Bu Sinta, Pak Zaki, mari tanda tangan kontrak. Tunggu sebentar. Aku juga punya pengumuman. Ini dia. Suamiku, terima kasih, aku akan pulang. Di depan semua orang, aku ingin tanyakan beberapa hal pada istriku. Ada masalah apa? Kenapa kau keluarkan beberapa para pemegang saham dari perusahaan? Mereka itu kebanyakan sudah tua. Kau tahu betapa parah kalau mereka menganggur. Tidak bisa membeli rumah, tidak bisa membayar cicilan. Dan beberapa, bahkan ada yang bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Siapa yang berani berbisnis dengannya? Gitu ya? Aku tidak tahu. Apa kau ingat dengan Pak Mario Kusuma, Pak Mario? Ah, dia. Dia tidak disuap sama kau dan Sasa. Apa kau di sini untuk membuat masalah pada perusahaan? Kenapa kau tidak membayar kerja keras orang-orang? Omong kosong apa ini? Apa kau tidak punya rasa bersalah? Itu bukan urusanku. Baiklah. Akan kuperlakukan mereka sebagai orang luar. Itulah kenapa kau begitu acuh. Tapi bagaimana keluargamu? Ibuku dan juga adikku telah direndahkan olehmu. Bagaimana bisa kau sejahat itu? Ah, itu benar. Aduh, dia hampir mematahkan tanganku. Begitulah ceritanya, anak menantu ini memukul ibu mertuanya. Apakah dia punya rasa keadilan? Aku hampir mati di rumah sakit karena alergi. Apakah aku bisa melakukan apapun dengan uang? Oh, ya ampun, putriku. Dia bahkan tidak menganggap kita keluarganya. Keluarga? Apa kalian memperlakukanku seperti keluarga? Sinta, kau membuatku kecewa. Cinta Sarah tidak menginginkan begini sebelumnya. Gimana bisa Zaki Leon bertahan? Jadi suamiku, apa kau ingin menyelesaikan masalah ini di depan publik sekarang? Mempermalukanku. Aku cuma butuh penjelasan. Sinta, sikapmu sekarang ini tidak bisa membuatku melihat masa depan kita. Lalu apa yang kau mau? Aku ingin bercerai.
Apa kau maksud anak menantu sudah melampaui batasnya? Namun juga sulit untuk akrab dengan Cinta Sara. Aku juga akan pergi. Sayang, jadi ini kejutan yang ingin kau kasih. Iya, aku tidak punya pilihan. Tolong dengarkan aku. Aku juga terpaksa. Setelah Sinta Sara kembali dari bunuh diri, kepribadiannya berubah. Pengawasan yang tidak terkendali terhadap gesekan internal di perusahaan menjadi lebih buruk ketika di rumah ingin membunuh saudaramu sendiri. Lalu kenapa kau tidak memperhatikan, tapi menunggu sampai aku kasih grup Sara, lalu mengusirku? Sinta Sara, untuk kesehatan fisik dan mental keluargaku, aku harus menjauh darimu. Bisnis yang aku bangun dengan susah payah untuk ayah mertuaku, aku harus mengambil alih perusahaannya. Aku ingin melindungi grup Sara. Aku bilang Bu Sinta tidak kelihatan seperti biasanya kan? Mungkinkah itu hanya percobaan bunuh diri? Pram selalu berani. Orang ini harus pergi. Bagaimana bisa seorang wanita mengatur perusahaan? Menurutku, sudah waktunya kau menyerahkan jabatanmu. Baiklah, seorang pria yang hanya menyimpulkan atas apa yang terjadi. Jadi, kau ingin aku pergi? Harus pergi dari sini. Sinta Sara, pernikahan kita sudah berakhir. Tolong berhenti mengganggu. Tapi suamiku, aku takut kau akan menyesal. Aku Zaki Leon, tidak pernah menyesali apa yang sudah kulakukan. Baiklah, aku tanda tangani. Begitu mudahnya. Apakah dia Sinta Sara yang aku kenal? Berhenti bermain-main denganku. Jangan khawatir, aku akan tanda tangan sekarang. Aku Zaki Leon dan Sinta Sara secara resmi mengakhiri pernikahan kami. Akhirnya, tunggu saja sampai kau menyingkirkan adikmu. Sekarang pertunjukannya dimulai. Sekarang perusahaannya milikku, maka tidak pantas dinamai Grup Sara lagi. Oleh sebab itu, Grup Sara berganti nama menjadi Grup Jambi. Tidak usah terburu-buru. Selamat datang di kerjasama ini. Aku yakin dengan dukungan puluhan miliar pesanan dari Grup Herman, maka Grup Jambi akan berkembang dengan sangat pesat. Bisa mengembangkan komersil yang lebih luas lagi. Oke. Ya, bagus. Untungnya sudah bercerai. Kakakku akhirnya tidak lagi bergantung pada wanita itu. Putraku benar-benar menjanjikan. Bisa dibilang kalau sangat senang karena sudah mendapatkan sesuatu. Oh tidak, istriku, Nona Sinta Sara. Ini yang kau tawarkan, aku tidak merampas atau mencurinya kan? Iya. Aku tidak memahami karakter orang. Perusahaannya milikmu. Sinta Sara kebingungan, kehilangan properti ditinggal suaminya lagi. Tapi dia pantas mendapatkannya. Bagaimana nanti dia bisa meneruskan hidup? Dia salah memilih laki-laki, harus kehilangan semuanya. Menang atau kalah, kau akan lihat. Permisi, tertunda untuk waktu yang lama. Bisa kita tanda tangan kontraknya sekarang? Baik, Pak Zaki, silakan. Pak Zaki, silakan. Setelah hari ini, kota Fusa akan berubah. Pak Zaki akan terkenal. Jalang, bukan urusanmu lagi. Cepat turun sana. Kenapa buru-buru? Hei kau. Sudahlah, duduk manis dan akan kuperlihatkan sendiri padamu di mana Grup Jambi luar biasa berkembang di bawah kepemimpinanku. Baiklah, aku akan melihatnya. Menunggu selama 5 tahun. Zaki Leon, kau sebentar lagi akan menjadi orang yang sukses. Pak Zaki, aku ingin Anda membaca kontraknya dengan saksama, bukan tanda tangan. Apa maksudmu? Lihatlah, perintah dari Jason Gomez ini dimiliki oleh Grup Herman dan Grup Sara. Tanda tangan Bu Sinta dan anggota keluarga. Apa? Zaki Leon, sekarang bukan lagi grup Sara. Kau bukan lagi anggota keluarga dari Sinta Sara. Puluhan miliar pesanan dibatalkan. Puluhan miliar pesanan dibatalkan. Kenapa Wah, bisa ada apa begini? ini? Apa yang terjadi? Wanita ini juga membalas. Ini juga grup Sara untuk pesanan puluhan miliar. Sekarang grup Sara sudah menjadi bagian penting dari militer. Pak Zaki dan Bu Sinta sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Pesanannya otomatis dibatalkan. Pak Zaki kehilangan istrinya dan juga kehilangan pasukannya. Percayalah padaku. Kau yang ingin membubarkan pernikahannya, kau juga mengubah nama perusahaannya. Apa hubungannya denganku? Kau tidak menjelaskan kontraknya dari awal. Aku tidak tahu kalau kau ingin menceraikanku. Cih. Perintah ini, seperti yang dia katakan, menjadi selir. Kecuali kau meminta untuk menikah kembali sekarang juga menjadi anggota keluarga dari Bu Sinta. Selain itu, aku tidak bisa bantu. Kecuali kalau kau bersujud dan memohon padaku, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Panggil presidenmu sekarang. Aku yang akan bilang langsung. Pak Zaki, apakah hitam di atas putih di kontrak itu masih kurang jelas? Puluhan miliar pesanan bukanlah proyek yang kecil.
Grup Sarah bisa memilikinya. Grup militer di bawah kepemimpinanku harusnya juga bisa. Ya benar. Kalau anak yatim ini bisa melakukannya, tentu saja putraku juga bisa kan? Grup Herman masih menggunakan trik ini. Panggil presidenmu sekarang untuk menjelaskannya. Aku minta maaf. Kontraknya disusun oleh presiden sendiri. Semuanya sudah berdasarkan kontrak. Presiden terhormat dari grup Herman, bagaimana bisa kau turun tangan untuk masalah sepele ini? Kusarankan kau jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan mempermalukan Bagenta. Oh, jadi itu kau. Kau pasti sudah bersekongkol, ya kan? Apa kau membuat jebakan tanpa pengetahuan presiden? Kalian, pezina dan pelacur. Itu luar biasa. Menurut rumor, presiden mempunyai gaya yang berani. Kalau dia tahu soal ini, mereka pasti akan mati. Betul, Bagenta dan aku sudah saling kenal cukup lama. Tapi bukan hubungan seperti yang kau bilang. Tentu saja kau tidak mau mengakuinya. Kalau kau tidak bersalah, maka panggil presiden sekarang juga. Apa kau yakin? Aku yakin dia akan lebih tertarik dengan hubunganmu denganku. Kemampuan untuk menilai dengan adil. Baiklah. Presiden, silakan duduk. Dia presidennya. Sekarang pertunjukan yang bagus. Ini tidak mungkin. Berhenti berpura-pura, turunlah. Dia pasti palsu. Tiap tahun aku datang ke kota Fusa mewakili grup Herman. Secara pribadi bertanggung jawab atas puluhan miliar pesanan. Aku yakin semua orang mengenaliku. Karena identitasku nyata, maka identitas presiden juga nyata. Namun keluarga Anda menentang presiden tanpa alasan. Itu sungguh luar biasa. Tidak, aku. Tidak, diamlah. Apakah Anda ingin mengundang kembali tender setelah mengonfirmasi pesanan puluhan miliar? Benar. Kecuali untuk grup Jambi. Semua di sini juga berhak mendapatkannya. Iya. Selama ini Sinta Sarah ternyata berpura-pura. Siapa yang bilang wanita itu jahat? Sinta Sarah jauh lebih kuat dari menantu gendut itu. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun. Kenapa bisa aku tidak tahu siapa dia? Tidak terpikirkan kan? Aku Kayla Komar, presiden dari grup Herman. Bagaimana kalau order itu tidak ada? Perusahaan besar itu tetaplah menjadi milikku pada akhirnya. Sebagai grup pertama di kota Fusa, beberapa perusahaan bekerja sama dengan kamu. Zaki Leon, aku dulu dibutakan untuk menyukai sampah sepertimu. Apa maksudmu? Ingat dokumen yang kau minta aku untuk tanda tangan pagi ini. Itu adalah pesanan puluhan miliar persetujuan untuk naik ke tahap produksi lebih awal. Itu kan yang kau maksud? Tidak. Sekarang itu milikmu. Pihak militer telah menginvestasikan puluhan miliar untuk produksi, tapi aku tidak menunggu pesanan puluhan miliar. Kau sudah bangkrut. Grup Jambi sekarang cuma perusahaan yang terlilit utang puluhan miliar. Grup Jambi sekarang cuma perusahaan yang terlilit utang puluhan miliar. Pada akhirnya, usahaku cuma akan sia-sia saja. Dasar jalang, beraninya kau menyakiti putraku. Aku akan membunuhmu. Pengawal, Lepaskan aku. Kak, apa yang harus kita lakukan? Sinta Sarah. Apa kau tidak cinta mati kepadaku? Pak Zaki? Zaki Leon, ada yang ingin kau katakan lagi? Ini semua pasti ulahmu kan? Benar. Kemunafikan dan keserakahanmu membuatku muak. Kau bukan Sinta Sarah. Oh? Sinta Sarah itu tulus dan juga baik hati. Sedangkan kau penuh dengan perhitungan. Yang paling penting dia mencintaiku. Dia bergantung pada... Jadi kau masih mengetahui kalau Sinta Sarah mencintaimu. Lalu kenapa kau masih menginjak-injak hidupnya tanpa rasa bersalah? Kau? Aku mengingat semuanya. Malam itu kaulah dan Sasa yang merayu kekasihku. Kemudian mendorongku yang sedang hamil dari tebing. Itu tidak mungkin. Kau membunuhku dan anakku dengan tanganmu sendiri. Tidak. Aku kembali dari neraka untuk mengambil kembali hidupku. Aku berusaha sebaik mungkin agar kau merasakan kehidupan daripada kematian. Ya Tuhan, Zaki tidak bisa berkata apa-apa. Tidak sepatah kata pun. Baiklah, apa kau dengar yang Sasa katakan? Biar aku beritahu, kau harus mempercayainya. Zaki Leon, kau pengecut. Wanita yang mencintaimu digunakan sebagai batu loncatan olehmu. Tidak dibutuhkan lagi, maka kau buang begitu saja. Sayang, kau salah paham. Bukan aku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Kita sudah bercerai, tolong hormati dirimu. Istriku, aku kebingungan saat ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku. Ayo kita menikah lagi. Ini membuatku muak. Semuanya dengarkan aku. Aku menikah dengan Sinta Sarah selama 5 tahun. Aku mencintainya. Aku menghormatinya. Kami berjanji untuk menua bersama. Bagaimana bisa aku mau membunuhnya? Tidak mungkin. Putraku tidak bisa membunuh. Tidak peduli seberapa ambisius kakakku, dia tidak bisa membunuh istrinya. Benar.
Mereka itu kan anak dan istrinya sendiri. Bagaimana bisa tega? Pernikahan mereka yang paling berkesan diadakan di kota Fusa. Siapa yang tidak tahu? Mereka ini saling mencintai. Sintasara ini orang kaya dan terkenal. Zaki Leon tidak mungkin mempunyai niat membunuh kalau mereka diam-diam senang-senang. Apa Bu Sinta berbuat kesalahan? Sepertinya Zaki Leon sudah berpura-pura dengan baik selama 5 tahun. Tidak kusangka Iya, tidak ada yang mungkin. percaya. Aku yakin. Betapa kejamnya mencintai istrimu dan membunuh anakmu. Mengerikan sekali. Tidak ada manusia normal yang bisa melakukannya. Tapi kau Zaki Leon, kau ini iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jangan percaya dengan semua ucapannya. Aku ini korban. Aku Sintasara. Tidak percaya padaku. Kau percaya pada dirimu. Kau bukan Sintasara. Akulah Sintasara. Tidak mungkin. Dia siapa? Dikira kita tidak pernah lihat Sinta. Bohong sekali. Sintasara ada di sini. Jangan bohong. Yang di sana bukan Sinta. Dia penipu. Penipu? Kok bisa? Yang mana yang asli ini jadinya? Kau siapa? Adikku masih hidup. Kau bilang kau Sintasara? Apa buktinya? Tapi sepertinya tidak mirip. Aku tahu. 1 atau 2, semua penipu. Sasa, trik apa lagi nih? Masih belum cukup. Kau yang seorang penipu, tidak layak bicara sama aku. Semuanya ingat nikahan 5 tahun lalu kan? Pastinya, anak Sandi si paling kaya, Sinta, menikah dengan Zaki si anak miskin. Itulah berita utamanya. Itu pernikahan termewah di zamannya. Sinta ingin seluruh dunia saksikan. Aku juga ingat. Cincin nikahnya aja. Itu barang yang sangat antik dari kerajaan kuno Eropa. Itu benar. Cincin itu cuma ada sepasang, pemberian ayahku. Zaki punya yang pria, yang perempuan. Di sini. Iya, tidak salah lagi. Yang itu bisa jadi itu dicuri tidak sih? 5 tahun, ini pertama kalinya aku melepasnya. Dia punya tekstur khusus. Bekas di jariku cukup jelas. Cincin ini selalu di jariku. Sinta. Tapi mau gimana pun dilihat, wajahmu ini tidak mirip Sinta. Benar, dia yang mirip. Tentu saja kita lebih percaya dia. Nona ini, aku baru sadar. Yang paling cantik yang bisa berbohong. Semoga saja kau bisa memberikan bukti yang lebih akurat. Suamiku, aku sudah tahu kalian tidak akan percaya. Jadi aku menyiapkan ini. Apa itu? Ini rekam jejak mereka. Kecocokan DNA orang tua dan anak. Yang diberikan iparmu. Kalau tidak percaya, pastikan saja. Terus hasilnya? Sudah jelas, orang tua dan anak terhubung secara biologis. Kau benar-benar adikku. Kau sungguh Sinta. Suamiku. Kau ingat apa saja? Apa? Kalau benar begitu, kalau kau beneran Sinta, kenapa wajahmu begitu? Kalau begitu tanya saja pada dia. Dirimu. Aku? Ini semua ulahmu kan? Aku tidak mengerti maksudmu. Kau menghancurkan wajahku menggunakan cairan asam. Terus aku didorong dari tebing lenyapkan aku dari bumi. Lalu, kau menjadi aku mengambil identitasku dan hidupku. Bukan. Tidak begitu. Ternyata dia lupa. Baguslah. Kali ini, Tuhan membantuku. Sinta. Sayang. Sinta, maafkan aku. Aku tidak melindungimu. Tidak. Jangan salahkan dirimu. Lepaskan dia. Dasar kau wanita penipu. Kau berpura-pura jadi aku. Sebenarnya ini semua untuk apa? Ternyata kau menantuku yang baik itu. Tahu tidak, ibu akhir-akhir ini diperlakukan buruk sama dia. Kakak ipar, lihat wajahku. Semua ini gara-gara dia. Kenapa kau melukai keluargaku? Mereka tidak pantas jadi keluargamu. Akulah yang sedarah denganmu. Biar aku jelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana kau menjebak kami, menghancurkan reputasi suaminya. Apa? Zaki, dia melukaimu juga. Aku tidak kenapa-kenapa. Tapi sayangnya,
Aku sudah tertipu olehnya. Aku membuat akta cerai. Dia juga membuat warisan ayah mertua kacau. Ini semua membuatku bingung. Tolong maafkan aku. Cerai? Kau membuat aku bercerai? Kenapa kau membuat aku bercerai? Itu semua demi dirimu. Tidak peduli untuk apa. Dia membuatmu terpisah sama Zaki. Sinta, aku tidak mau bercerai. Dia sudah berbuat licik. Aku jadi harus... Kau yang meminta cerai duluan. Kalian melihatnya kan? Tetapi kaulah yang telah menipu kami duluan. Iya. Ternyata selama ini kau yang palsu. Mau bilang apa lagi? Kenapa kau memisahkan aku dan Zaki? Dia tidak pantas buatmu. Itu adalah urusanku. Yang setuju cerai bukan aku. Jadi perceraian aku dan Zaki tidak dihitung. Sinta, terima kasih kau sudah memaafkanku. Tidak, jangan. Kau berbakat dan jenius, malah jadi tukang tipu. Kalau cerainya tidak dihitung, berarti bisa tanda tangan kontrak kan? Pesanannya puluhan miliar. Pak Genta, yang barusan tadi salah paham. Aku sekarang masih menjadi bagian anggota keluarga Sarah. Sekarang bisa tanda tangan kan? Kau pimpinan grup Herman. Apa di depan banyak orang harus begini? Kau masih mau berkelit? Keadaan berbalik. Perusahaan besar ini dan pesanannya masih milik aku, Zaki Leon, kan? Baik, silahkan. Pimpinan. Pimpinan, silahkan. Kau bisa apa kalau aku setuju? Suami Sinta yang lembut? Tentu menjadi pemimpin grup Jambi. Jambi? Sinta, jangan salahkan aku. Semua saham grup Sarah ada padaku. Cuma aku sesuaikan lagi. Namanya berubah menjadi grup Jambi. Aku berharap wajah baru ini bisa membuat perusahaan semakin hebat. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku memang mau menyerahkan semuanya padamu. Tapi sesuatu terjadi. Syukurlah sudah bisa balik lagi. Kau dengar itu kan? Jadi tolong jangan buang waktu lagi. Sebelum itu, aku konfirmasi dulu. Barusan cerainya batal kan? Akta cerainya tidak disetujui Sinta secara langsung kan? Jadi tidak resmi. Baiklah kalau begitu. Karena cerainya batal, alih kontrak saham yang kusetujui jadi tidak resmi juga. Apa maksudnya? Sadar tidak, itu bukan atas nama Zaki Leon, tapi atas nama Sarah. Kau ngaco. Kau barusan yang alihkan aset sahamnya langsung. Barusan kakakmu yang bilang cerai depan orang, karena aku bukan Sinta. Berarti itu semua palsu. Tidak. Ini... Pak Zaki, walau kau masih keluarga Sinta yang setuju sama pesanan miliaran itu, yaitu milik keluarga Sarahnya langsung, keluarga Leon tidak ada hubungannya. Kau... Tidak apa-apa, walau kontraknya tidak jadi, aku pewaris tunggal grup Sarah. Sekarang alihkan kontraknya, semuanya untukmu. Apa itu benar, sayang? Milikku ya milikmu. Terima kasih, sayang. Aku tidak setuju. Apa maksudmu tidak setuju? Aku juga keluarga Sarah. Maksudnya, aku juga bagian keluarga Sarah. Kalau mau alihkan saham, harus ada persetujuan dariku. Kok bisa begitu? Bagaimana bisa? Malam ini jadi membingungkan ya? Kau tukang tipu, mau apa lagi dirimu? Kau pimpinan grup Herman kan? Tebal sekali mukanya. Kau itu siapa sebenarnya? Kenapa ikut campur masalah ini? Sudah meniru diriku. Sekarang mau berbohong soal warisan. Kenapa kau melakukan ini? Apa yang kau inginkan? Aku tidak mau apa-apa. Kau bohong padaku. Ini demi dirimu. Demi aku. Sinta. Aku kakakmu. Kakak. Mama, kakak. Mama, kakak. Jangan. Kau kakakku. Pantas saja wajah ini. Tapi bukannya kau di luar negeri sama Mama. Mama bilang dia tidak akan kembali. Mama sudah tiada. Pergi itu adalah penyesalan terbesar baginya. Justru aku ingin melihatmu sebelum pergi. Tapi ayah juga sudah menyesal duluan. Kenapa tidak pulang lebih cepat? Maafkan aku, Sinta. Maafkan aku, Sinta. Sinta, ini
Zaki, dia kakak kembarku. Kakak kembar? Ternyata Sinta bukan anak tunggal ya? Aku dengar Sandi cerai sama istrinya dari lama. Bagaimana bisa begitu? Sinta, adik kakak ini berarti nama di aktanya kan? Terus, saham grup Sarah itu bagaimana ya? Bagaimana dengan anakku? Ibu, di wasiat dari ayah, kakakku berhak punya saham. Hanya saja, aku tidak mengira dia akan kembali, jadi aku tidak bilang. Lah maksudnya bagaimana? Berarti tidak jadi, bukan gitu? Ibu, Terus kenapa? Selama ada hitam di atas putih, ambisi keras anakmu tidak akan terwujud. Kakak, dia besanku, aku tahu. Tapi apa dia menganggapmu sebagai menantu juga? Kakak, sepertinya kakak salah paham. ini Keila Komar, aku panggil Kela saja. Kita ini keluarga, ya kan? Sinta orangnya sangat emosional. Yang sudah lewat, tidak perlu dipikirkan. Aku adalah suamimu. Harus lindungi. dilindungi. Lagi pula kau ini kakaknya Sinta kan? Kenapa harus sampai berpura-pura? Lagi pula, yang dulu kau lakukan kepada kami, memangnya itu untuk apa? Iya kak, kenapa kakak lakukan itu? Tanya saja dia. Apa maksudnya? Zaki, kau seorang iblis pembunuh. Aku berlagak percaya, akui iblis ini demi adikku, kakak. Zaki tidak mungkin menghabisi orang. Dia tidak asal menghabisi. Dia mau menghabisi anak istrinya. Apa? Mau menghabisiku? Terus anak? Apa yang terjadi pada anaknya? Dengarkan aku dulu. Kau tidak cuma amnesia, tapi juga jatuh dan luka parah. Semuanya itu gara-gara Zaki dan Sasa. Sinta, aku tidak pernah seperti itu. Sinta, aku yang salah tentang kakakmu. Tapi kalau kakakmu bukan pembunuh, apalagi aku sama Zaki. Benar. Sinta, kau dan Sasa berteman lama. Menikah 5 tahun. Selama itu aku bagaimanapun hatimu pasti tahu. Kau pembohong. Sasa yang mengakui sendiri. Aku bilang apa? Kau yang membuat aku keguguran. Sekarang bilang Sinta keguguran. Sasa, kau hamil. Siapa ayahnya? Pastinya pacarku. Tunggu saja, nanti ku kenalkan. Harusnya berbicara soal keguguran kan, Keila? Kau ini kakaknya kan, kenapa malah melukai temannya sendiri? Kakak, Sasa teman terbaikku. Kau tidak mungkin melukainya kan? Tapi dia sama suamimu ingin menghancurkanmu. Zaki, Sasa, Sinta, kita sudah bersama selama 5 tahun. Aku kira kau tahu siapa aku. Tapi aku tidak menyangka kau cuma melihat satu sisi untuk meragukan loyalitasku. Apa kau juga meragukan cintaku? tidak. Adikku, percayalah pada instingmu. Sinta, kakak, aku senang kau pulang. Tapi, maafkan aku. Sinta, Sinta, suamiku, aku percaya. Sinta, kau akan menyesal. Kakak, 20 tahun tidak bertemu. Begitu pulang, kau ingin aku mengkhianati keluarga. Aku tidak bisa. Tapi Sinta, Zaki dan Sasa bukan orang baik. Semuanya cuma tipu muslihat. Kau tidak memahami hidupku. Kenapa harus menghakimi hidupku? Kakak, tolong jangan ikut campur lagi. Sinta, lalu, yang ingin menghabisiku, akan kuselidiki bersama. Percayalah, nanti akan ada titik terang. benar. Kita selidiki siapa pembunuhnya. Gila, tidak masuk akal. Kak, kau baru pulang, masih belum mengenal Zaki. Tapi nanti akan terbukti pilihanku benar. Kau salah total. Kau kakaknya Sinta. Nantinya akan jadi kakakku juga. Mohon bimbingannya. Diamlah. Diamlah. Ambil alih sahamnya. Aku paham perasaannya. Kita harus berusaha buktikan. Jadi ini dibicarakan nanti saja. Bagaimana? Tenang saja. Malam ini kita minum teh ya. Ayo kita pulang. Kita pulang. Dia mencintaiku. Aku pasti menang. Tidak akan kubiarkan. Tepat 5 tahun. Aku bermain peran suami istri ideal dengan Sinta. Semuanya demi harta.
Kayla, kau koyak citraku seperti foto, lalu mengambil semua yang menjadi hak milikku. Aku bersumpah, aku tidak akan biarkan semua ini. Biarkan apa? Aku tidak akan membiarkanmu. Apa? Aku bilang, aku mencintaimu. Selamanya tidak akan aku lepas. Zaki, kau sungguh tidak keberatan. Aku sekarang berubah total. Bukan lagi Sinta yang dulu. Keberatan bagaimana maksudmu? Yang kucintai itu bukan wajahmu, tetapi semua harta yang kau miliki itu. Zaki, siapa yang menelpon? Oh, urusan pekerjaan. Aku harus pergi. Kau istirahatlah. Baiklah. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Ini sudah larut. Apa yang kau mau? Zaki, kau sudah sampai. Aku paham, aku tidak akan lemah. Aku akan jadi senjata terbaikmu. Kau ini bicara apa? Maksudku, kau bisa terus pakai aku, tapi jangan tinggalkan aku. Jangan buat aku jadi gila. Aku yang membawa Sinta ke acara itu. Aku sudah membantumu. Kau cuma butuh pengakuan. Tidak. Kau tahu dia tidak mati. Kenapa kau tidak bilang? Membuatku begitu malu di acara itu seperti orang bodoh. Maaf, aku yang tidak kepikiran, tidak menyangka Kayla sebatu itu. Kita hadapi dia bersama. Demi kau, demi anak kita yang tiada. Pergilah. Zaki, kau masih menyalahkanku. Kita masih bisa. Sasa, kau murahan. Apa? 4 pria. Kau gonta-ganti orang begitu saja. Apa kau tidak merasa jijik? Aku rasa kau memang orang bodoh. Zaki Leon, semuanya demi dirimu. Demi aku tidak membutuhkanmu lagi. Kau membuangku. Aku bilang ke Sinta, ingin mengenalkan pacarku. Kalau begitu, sekarang saja aku kasih tahu. Coba saja. Oke. Apa? Kau punya nomornya? Aku tahu kau akan membuang aku, jadi aku mencari aman. Kira-kira kalau aku mengirim bukti ke Kayla satu persatu, Sinta akan tahu tidak ya? Katanya kau cinta. Tapi aku bukan Sinta. Aku lebih sayang Sinta. Iya. Maaf. Aku juga mencintai diriku. Bos, Sasa mau berulah ya? Sepertinya tidak, Zaki bukan orang baik, dia yang paling tahu itu. Itulah kenapa dia membuat kesepakatan denganku. Terus dia tidak angkat. Mau berubah pikiran? Atau itu ulahnya Zaki? Aku tidak tahu. Aku besok harus mengecek ke sentra. Tadi malam kenapa tidak pulang? Oh, kemarin malam aku harus membuang dokumen bekas. Tapi, maksudnya apa? Posesif? Ibu, bukan gitu. Jangan mentang-mentang ada kakakmu, merasa ada yang bantu, jadi bisa setir suamimu. Itu tidak ada hubungannya. Ada hubungannya. Minum. Jus mangga. Aku alergi mangga, jadi tidak bisa minum. Nana, jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Kau tahu tidak, kemarin di meja ini, kakakmu tahu aku alergi pil, terus aku disuruh minum sepiring. Aku hampir mati. Tidak mungkin kakakku begitu. Kau buta ya? Kau tidak lihat? Kemarin mukanya ruam merah-merah. Sayang. Begini. Kemarin kakakmu hampir menghabisi adikku. Kalau kau sungguh cinta padaku,
Bukankah seharusnya bertindak untuk keluarga? Itu benar. Itu kakakmu kan? Kakakku dimancu. Tidak minum, berarti kau bukan keluarga kami. Kakak, kau ini bodoh. Siapa yang suruh? Zaki, kau benar-benar seorang pecundang. Istri sendiri saja tidak bisa kau tolong, apalagi pimpin usaha. Lucu sekali. Kakak, jangan salahi Zaki. Dia di posisi sulit, serba salah. Itu karena dia tidak becus. Sinta, kenapa kau masih tidak sadar? Nana bilang, kau paksa dia minum pil. Aku hanya ingin menyelesaikan konflik ini. Terus dia bicara tidak, kenapa alasannya? Dia duluan yang ingin melukaiku. Sinta, cinta tidak harus tunduk terus, cinta juga tidak harus menyakiti. Orang ini, mereka tidak sayang sama dirimu, keluarga apanya? Hah? Baru kembali 10-20 tahun, keluarga apa kau ini? Iya, itu memang salahku. Andai saja aku balik lebih awal, tidak akan kubiarkan Sinta menikahimu. Sudahlah, aku tidak minum kan? Yuk mari duduk makan. Iya, tidak apa-apa. Aku hanya menggoda adik ipar. Iya, cuma bercanda. Bercandanya sangat tidak lucu ya. Yang jelas Sinta tidak senang. Adik ipar, kau tidak senang ya? Aku... Kau? Sepertinya hanya kalian yang merasa senang. Karena kalian suka bercanda. Kalau gitu, sini aku bantu. Sinta, kau diam saja melihat iparmu dibuli. Nih, makan. Buat mulut baumu itu. Kau ya? Apa yang kau lakukan? Melakukan yang kau, suami, tidak berani. Sinta, silahkan percaya suamimu. Tapi kau juga harus bisa jaga diri. Urusan suami istri. Tidak bisa kau acak-acak. Jadi kakak lalu apa? Sekarang Sinta adalah milikku. Sinta. Kakakku benar, kau suamiku. Kenapa bisa membiarkan orang melukaiku? Kau meragukanku? Kau ingin memberontak seperti dia? Sinta, kau kenapa? Kau mau aku memilih antara kau atau keluargaku? Zaki, aku istrimu, keluargamu juga. Anakku, istri tidak nurut, seenaknya saja. Pukul dia. Kak, kau demi wanita ini sampai tega melukai ibu? Dia adalah istriku dan juga iparmu. Jadi hormatilah. Sampai mengkhianati keluarga. Sungguh binatang 1000 wajah. Apa maksudmu? Pergilah dengan Nana. Jauh-jauh dari sini. Apa? Kau menyuruhku untuk kembali ke kampung? Aku tidak mau. Bu, aku tidak sedang diskusi. Aku sedang menyuruh. Setelah makan pergilah. Zaki, jangan usir mereka. Aku tidak bermaksud begitu. Sinta, maaf sudah membuatmu menderita. Dulu aku tidak tahu. Sekarang aku baru tahu. Aku tidak akan abai lagi. Sudah terlambat. Cukup. Kakak, selama dia mau berubah, tidak ada yang telat. Sinta, kau? Sinta wanita polos. Menenangkannya, itu mudah sekali. Iya, aku Sinta. Apa? Sasa tiada. Sasa. Sasa. Sudah mati. Baguslah. Untung saja kau tidak setangguh Sinta. Sasa. Sinta, yang mati tidak akan hidup lagi. Sasa, cepat bangun. Kau mau mengenalkan pacarmu, kan? Jangan ikar janji. Sinta, Sinta kau harus bertahan. Tapi dia teman baikku. Kita masih bersama kemarin malam. Tapi Sasa tidak akan mau melihat kau seperti ini. Sudahlah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Menangis sajalah.
Tenanglah. Aku akan segera selidiki. Kau jangan takut. Pak polisi, ada apa sebenarnya? Beliau ditemukan di tebing cinta pagi ini. Otopsi menunjukkan adanya perlawanan intens. Kelihatannya ada yang mendorongnya dari atas. Tebing cinta. Bisa jadi. Pasti ada hubungannya dengan dia. Zaki, pembunuh itu datang lagi. Tidak apa-apa. Kau tenang saja. Ini salahku. Pembunuh itu datang karena aku. Sasa, dia tidak bersalah. Sinta, sudah berapa kali aku katakan tidak ada pembunuh misterius. Masalahnya ada pada Zaki dan Sasa. Sekarang Sasa mati. Mungkin memang karmanya. Dia pantas mendapatkannya. Cukup. Sinta, Sasa itu adalah sahabatku. Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu? Apa kau percaya saudaramu itu terlibat? Apa dia mencurigaiku sekarang? Aku tahu kau bukan orang munafik. Kailah, kita semua tahu tentang kebenarannya. Jangan terlalu khawatir begitu. Kakak, aku tidak sangka kau ikut campur. Tapi setidaknya baiklah sedikit pada temanku. Lalu apa kau lupa? Bagaimana mereka membuat alergimu kambuh dengan meminum jus mangga? Maaf. Semua itu karena kelalaianku. Zaki mengusir ibu dan adiknya untukku. Kemudian melakukan apa lagi? Apa kau tidak memikirkan perasaanku juga? Sinta, kau dibutakan oleh cinta. Kau akan menyesal. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Dia tidak akan menyesal. Sebelum dia menyesal, aku akan menjaga hidupnya. Bagaimana orang mati bisa menyesal? Semuanya. Bisakah kalian mendengarkanku? Apa ada petunjuk soal pembunuhnya? Kau bilang? Tenanglah. Biarkan mereka untuk mengurusnya. Ayo kita pulang. Zaki, apa yang kau takutkan? Apa petunjuknya mengarah padamu? Omong kosong. Zaki, supaya kau tidak dicurigai, kita dengarkan dulu. Bukannya aku sudah jujur. Katakan sekarang. Kami melacak panggilan terakhir korban. Ini nomornya. Kakak, bukan aku. Baiklah, maling teriak maling. Diam kau. Percayalah padaku. Percayalah padaku, kakak. Kau pura-pura jadi aku dan mengganggu Sasa. Memfitnahnya jadi pelaku. Bahkan mengatakan dia pantas mati. Apa-apaan itu? Bagaimana bisa aku percaya padamu? Aku. Ini cuma telepon. Jangan berspekulasi dulu. Ada bukti yang lainnya lagi. Kalau memang ada, cepat keluarkan sekarang. Biar pelakunya tidak bisa sembunyi. Ini dia. Ini bukannya. Apa kau mengenali cincin ini? Aku tahu. Zaki, ini cincin pernikahanmu. Iya. Dengarkan aku. Tuan Zaki, bagaimana bisa cincinmu ada di TKP? Cintai dirimu sendiri? Hah? Zaki, mampus kau. Jangan panik. Aku belum kalah. Malam ketika lelang grup Herman selesai, Sasa mengambil cincinnya. Kenapa begitu? Itu karena dia akan menikah. Jadi dia mengambil cincinnya untuk dapat desain yang mirip. Aku tidak menyangka. Ini bukan sepenuhnya cincin pernikahan. Jadi begitu. Tidak mungkin. Pria yang kau maksud itu kau. Kailah, aku sudah punya calon. Dan dia adalah cinta sejatiku. Kau tidak bisa fitnah aku begitu saja. Zaki. Ini semua adalah kesalahanku. Sebelum menikah, seharusnya aku tanya dulu padamu. Tidak apa-apa. Aku tidak masalah. Sinta, alasannya tidak masuk akal. Kenapa kau percaya padanya? Karena dia cinta sejatiku. Bagaimana denganku? Bukannya aku keluargamu? Kakak. Baiklah, aku paham situasinya. Cincin dan rekapan telepon akan kami selidiki. Kalian boleh pulang. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak. Ayo, kita pulang. Ayo. Adikku, gimana caranya aku menyelamatkanmu? Bos. Mengalahkan cinta Nyonya Sinta, kau akan kalah. Kau tidak akan bisa mengalahkan Zaki. Kembali saja. Lukas, Maaf. 20 tahun lalu tidak ada pilihan lain. Sekarang aku sudah dewasa, aku punya pilihan. Kali ini, aku tidak akan meninggalkannya. Kalau lawannya cinta, maka akan kuhancurkan cintanya. Sinta menuruti omonganku.
Sekarang yang terpenting adalah mengatasi Kayla. Tuan Zaki, aku minta maaf tidak bisa mengatasinya. Ternyata Kayla benar-benar sudah datang. Tidak apa-apa, suruh masuk saja. Baik. Ada apa sampai kau datang kemari? Kau cukup hebat. Tentu saja. Maksudku dalam berselingkuh. Zaki, kau tidak malu. Kenapa harus malu soal mencari uang? Tentu saja tidak. Menantu keluarga Sarah, kepala grup Sarah. Masih saja tidak cukup. Apa sebenarnya maumu? Waktu aku umur 10 tahun, ayahku menghabiskan uang untuk selirnya. Lalu karena dia merasa depresi, kemudian dia bunuh diri. Saat itu aku baru pulang sekolah. Kau bisa tebak apa? Apa dia terluka? Dokternya jatuh di hadapanku. Dan saat itu aku berlumuran darah. Dan saat itu mataku juga merah. Bahkan lebih merah dari uang kertas. Bahkan kalau tutup mata pun, aku bahkan masih bisa memimpikannya. Jadi, pada saat itu aku paham, tanpa uang orang akan mati. Dan di dunia ini, kalau tidak dibohongi, berarti ia membohongi. Seperti yang kau lihat, aku memilih berbohong. Jangan coba membuatku bersimpati. Kau bicara terlalu banyak cuma untuk uang. Baiklah. Aku mau uang. Aku mau memiliki semua uangmu. Kalau gitu akan kuberikan. Oke? Apa? Kau bilang kau mau uang. Akan kuberikan. Tinggalkan Sinta. Kenapa juga aku harus melakukannya? Karena aku bisa beri kau lebih banyak uang. Sudah lihat posisi ketua grup Herman kan? Iya. Apa kau akan memberikannya? Tentu kau tidak paham. Ada hal yang lebih penting dari uang dibandingkan posisi ketua tidak ada bandingannya. Menggelikan. Ternyata kau saudara yang baik. Zaki, kau berbohong. Kaulah pembunuhnya. Daripada menjilat darah di pisau, kenapa kau tidak ambil saja uangku dan pergi? Bagaimana soal pembunuhannya? Apa kau sedang menjebakku? Aku menolak tawaranmu. Apa? Aku suka mengontrol keadaan. Dan kau tidak bisa aku kontrol. Katakan lagi. Bagaimana bisa aku tahu kau tidak akan ingkar janji? Aku tidak akan ikuti jejak ayahku. Bagaimana bisa aku berbohong soal posisi ketua? Posisi itu cuma opsi bagiku, bukannya kau menginginkannya. Kau bisa dapatkan kalau mau. Jangan bilang aku tidak mampu sepertimu. Apa katamu? Jangan samakan aku dengan ayahmu, orang tidak berguna itu. Aku bunuh kau. Pergilah ke neraka. Zaki, apa yang kau lakukan? Zaki, apa yang kau lakukan? Sinta. Kak. Kakak. Tidak. Sinta. Kau lupa. Zaki, kalau bukan untuk posisi ketua, apa kau akan cerai dan memilihku? Apa benar yang kakakku katakan? Tidak benar. Kayla. Kau telah menjebakku. Aku bisa membuatmu merasa gagah menaruh tanganmu padaku. Kau? Buka matamu dan sadarlah, Zaki orang seperti itu. Dia bisa jatuh cinta pada siapapun demi uang. Sayang, dengarkan aku dulu. Sayang, dengarkan Jangan aku. sentuh aku. Dia itu kakakku. Zaki, kenapa kau begitu tega? Tidak. Sayang, ini cuma salah paham. Kakak, bukannya kau membencinya. Kenapa kau merebutnya? Aku hanya ingin kau memahaminya. Orang seperti apa dia itu? Kau diamlah dulu. Sinta, ini tidak seperti yang kau pikir. Sinta. Sinta. Hentikan sandiwaramu. Semua sudah pergi. Dasar iblis. Aku hanya ingin melindungi Sinta. Semuanya jadi begini. Aku tidak akan pergi. Maafkan aku, Sinta. Tapi aku harus membuatmu sadar. Sinta, percayalah. Apa foto ini dari kakakku? Dia
mau memisahkan kita. Begitu juga dengan Cukup. fotonya. Zaki, apa kau menikahiku karena cinta? Tentu, aku tidak tertarik dengan kakakmu. Lalu gimana soal Sasa? Apa? Apa hubungannya dengan Sasa? Berapa lama kau akan membohongiku? Apa kau dengar kata-kata kakakmu? Sinta, jangan percaya padanya. Soal cincinnya. Cincin apa? Kau bilang kau memberikannya setelah perjamuan kepada Sasa. Iya, itu karena dia Saat menginginkannya. kau pulang malam itu, aku melihat cincin itu di tanganmu. Sampai kau menjawab telepon, lalu pergi keluar. Saat kembali, cincin yang ada di tanganmu hilang. Sinta, Nomor siapa yang kau hubungi malam itu? Kau pergi kemana? kau tahu, aku sebenarnya... Saat polisi datang, aku tidak mau kau dicurigai. Kau kenapa? Karena aku mencintaimu. Ayahku bilang dia mencintaiku. Begitu juga Sasa. Apakah rasa cintamu ini berbeda? Bagaimana kalau aku sungguh melakukannya? Apa? Bagaimana kalau memang aku pelakunya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi, kau tidak ada bedanya dengan mereka. Kalau gitu aku akan pergi ke neraka bersamamu. Apa katamu? Zaki, tidak mungkin kau melakukannya tanpa alasan. Kalau memang terjadi, kau pasti punya alasan. Aku akan selalu bersamamu. Kau, Aku tahu masa lalumu sulit, kematian ayah memang menyakitkan. Setelah menikah, orang-orang meremehkanmu. Semua ini salahku. Aku tidak mempedulikan perasaanmu. apa yang coba kau katakan? Aku ingin memberikanmu semuanya. Jangan membohongiku. Aku tidak akan melakukan itu. Zaki, kau tidak salah. Iya kan? Kakak, Sasa cuma salah paham. Apa kau tidak mau tahu kenapa cincinnya bisa di sana? Katakan kalau memang mau. Aku bisa menunggu kok. Aku mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa kau tidak bisa meninggalkan Zaki? Bos, Kenapa kau panik sekali? kabar bagus. Malam ketika Sasa mati, ada saksi yang membuka ponsel di depannya. Aksi kejamnya terekam. Bagaimana? Ponsel itu? Dia terlalu takut untuk bersaksi. Teleponnya juga terendam air. Sekarang sedang dalam tahap perbaikan. Kapan akan selesai? Besok malam, dia akan kirimkan videonya. Baguslah. Pasti ada hubungannya dengan Zaki. Polisi juga sudah dikerahkan. Keadilan akan menang. Kakak. Kakak, apa yang sedang kau bicarakan? Nyonya Sinta, Anda... Lukas. Keluarlah. Baik. Sinta, urusan soal Zaki, maaf aku ikut campur. Kakak, kau tidak perlu minta maaf. Aku tahu kau tidak akan merebutnya. Kau cuma mau aku meninggalkan Zaki. Kau ingin meninggalkannya? Kakak, bisakah kau berhenti memaksaku dan mengatur hidupku? Bukan begitu. Tapi Zaki bukan orang baik. Dia ingin menyakitimu. Aku wanita dewasa. Soal dia baik atau buruk, yang aku yakin, dia mencintaiku dan tidak akan menyakitiku. Dia cuma pura-pura. Dia akan berpura-pura sepanjang hidupnya. Sinta, kakak, aku tidak akan meninggalkannya. Ini dari Zaki. Ada pesta kepulangan untukku besok malam di tempat perjamuan. Dia akan melamarku lagi dan memberiku cincin baru. Apa? Aku tidak setuju. Kakak, kau tidak bisa menghentikan kami. Kau boleh saja tidak datang. Tapi, ayah dan ibu sudah tiada. Aku hanya punya kau. Aku harap kau mau melakukannya untukku. Sinta. Baiklah. Aku akan melakukannya. Kakak, kau sangat baik padaku. Zaki tidak mampu sebaik dirimu.
Ayah, terima kasih untuk cincinnya. Meski banyak hal buruk terjadi akhir-akhir ini, aku perlu memulai lembaran baru sama Zaki. Malam ini, Zaki akan memberikan cincin khusus untukku. Aku akan baik-baik saja. Bos, videonya sudah dikonfirmasi. Apa kita akan memenjarakannya? Tidak, itu hak kepolisian. Apa? Kita sungguh akan datang ke pestanya? Kita harus punya keyakinan. Ingatlah, jangan sampai membuat ular kaget. Baik. Bugista? Nyonya, kau ingat aku ketika kau menikah 5 tahun lalu. Aku juga menyisir rambutmu. Tentu saja aku ingat. Bugista sangat menyayangiku. Waktu berjalan cepat ya. Tuan juga ada di sini dulu. Dia tidak setuju pernikahannya. Dapatkah aku menebusnya? Tapi... Bugista, ada apa? Aku sepertinya tidak cukup menjagamu. Bugista, jangan bicara begitu. Aku sudah bahagia sekarang. Ini adalah video dari anakku. Dia mengirimkannya. Video apa? Nyonya, Anda lihat sendiri. Aku tahu kau akan membuangku. Jadi, aku mencari cara. Kalau aku membeberkan bukti kejahatanmu dan mengirimnya ke Kayla, apa dia akan membocorkannya ke Sinta? Kau bilang kau cinta padaku. Tapi aku bukan Sinta, jadi aku lebih mencintai diriku sendiri. Ini palsu. Ini palsu. Palsu. Ini pasti palsu. Sayang, apa kau pikir ayah melihatku? Sayang, kita akan bersatu secepatnya. Apa? Sekarang, aku akan mengirimmu ke pelatihan. Mati saja sana. Sayang, kau kenapa? Kenapa kau diam saja? Ada apa denganmu? Ponselmu? Terima kasih. Kenapa kau kaku sekali? Zaki, kau berbohong. Apa kau sedang gugup? Waktu kita menikah 5 tahun lalu, kau juga begini. Apa aku selalu sebodoh ini? Tidak apa-apa kalau kau bodoh. Apa kau senang berselingkuh? Suamiku, aku belum selesai siap-siap. Keluarlah dulu dan tunggu aku. Baiklah. Tapi cepat ya, semuanya sudah datang. Baiklah. Bos, kakak ipar. Apa? Masalahnya? Aku harus bilang apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa apa-apa. Polisi akan datang sebentar lagi. Dia tidak bisa kabur. Aku harap begitu. Aku tidak menyangka kau datang. Ya, aku datang. Tapi bukan berarti aku setuju. Kayla, aku tidak akan menyakiti Sinta. Kau pikir aku akan percaya? Orang jahat juga punya hati. Tapi hatimu busuk. Yang terpenting, sekarang itu adalah Sinta. Sepertinya Sinta belum mengatakannya. Ayo, kita bersulang. Tuan Zaki. Ada apa? Nyonya Sinta minta Anda datang.
Ayo. Sinta, kenapa kau tidak berbohong soal Zaki? Kau sudah lihat videonya. Kakak, maaf. Tidak apa-apa. Polisi akan segera datang. Semua sudah diatur. Tidak perlu takut. Aku tidak takut. Sinta, kebenaran memang pahit. Semuanya sudah berakhir. Bodoh. Kau tidak bodoh. Aku putus asa, tapi kau tidak menyerah denganku. Karena aku adalah kakakmu. Terima kasih. Sinta, mobilnya di luar. Kalau kau takut, kau bisa pergi sekarang. Tidak. Aku akan menyelesaikannya. Tapi, kakak, tolong turuti saja. Terima kasih atas kehadirannya. Aku yakin kalian semua tahu kalau istriku baru saja kembali. Untungnya, kejadiannya tidak serius. Dan dia akan kembali denganku lagi. Istriku, selamat datang kembali. Selamat. Dan pada saat ini, aku akan melamarnya kembali. Bukannya kalian suami istri? Benar, kenapa melamar lagi? Ya, mungkin ini aneh bagi kalian. Tetapi ada kejadian yang tidak enak terjadi. Jadi untuk itu, kami sudah setuju untuk memulainya kembali. Kali ini, aku akan melindunginya. Ya, memang bagus untuk memulai awal baru. Ya, ayo kita ikuti saja acaranya. Zaki, sebentar lagi kau hancur. Bawa kemari. Sinta, ayo kita mulai dari awal. Cincinnya cantik. Cium, 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 cium. Suamiku, aku mau memulai dari awal. Bagaimana ini? Sinta, kakak jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Kau membohongiku. Iya, aku mengingat semuanya. Kau membunuhku. Dan juga anak kita. Dan Sarah. Bunuh saja dia. Aku pikir semuanya akan berhasil. Dan kita akan jadi pasangan normal. Kau memberiku segalanya. Aku akan belajar mencintaimu. Terlambat. Kau sama saja dengan mereka. Kau sekalipun. Kakak. Sinta. Tolong selamatkan adikku. Adikku. Adikku, apa kau bertemu orang tua kita? Semoga kalian semua bahagia di sana. Kakak akan hidup dengan bahagia. Nanti, mari bertemu di surga. Bos, ayo kita pergi. Pesawat sudah datang. Mobilnya di luar. Kau bisa pergi sekarang juga. Ayo, kita pergi bersama. Adik, ayo kita pergi bersama.